Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya yang soleh-soleha tentunya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Senantiasa melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan beribadah kepadanya seperti mengaji, salat, menghafal, berpuasa serta membantu orang tua. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah dan sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepadanya. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya, dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, mari dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuklah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah Ustaz bacakan, maka hendaklah kita selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti iman kita kepadanya. Ketika anak-anak mampu mencintai Allah, maka anak-anak juga harus mampu mencintai orang-orang yang beriman dan mampu juga mencintai orang yang bertakwa kepadanya, termasuklah Rasulullah dan sahabatnya. Lalu bagaimana ya cara kita mencintai Rasulullah dan sahabatnya? Maka perbanyaklah mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah dan sahabatnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan salah satu cerita sahabiqunal awwalin. Bahkan sahabat ini adalah orang yang keempat beragama Islam. Dalam sebagian literatur sejarah Islam, ia dikenal dengan Rubu'ul Islam. Siapa nama sahabat itu? Ya, nama sahabat itu adalah Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu. Nah, kita dengar ya ceritanya. Sebelum Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu masuk Islam, ia adalah sosok yang serius dan merupakan sosok yang selalu semangat mencari kebenaran. Nah, fitrahnya ia menjaga dirinya supaya tidak berbuat syirik seperti masyarakat di sekitarnya, yaitu menyembah berhala. Nah, ia tidak suka melihat masyarakat sekitarnya itu menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati sanubarunya sangat menolak apa yang dilakukan pada masyarakat tersebut. Nah, diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan bahwa Amr bin Abasa radhiyallahu an, dalam riwayatnya tersebut Amr bin Abasa Sulami radhiyallahu an mengatakan seperti ini. Saat aku di masa jahiliyah, aku menganggap bahwa orang yang berada di sekitarku, mereka yang menyembah berhala, mereka itu adalah orang yang sangat sesat ataupun tidak melakukan sesuatu yang baik. Mereka menyembah berhala, lalu mengagungkannya serta memuji-mujinya. Lalu aku mendengar bahwa ada seseorang laki-laki yang mengaku bahwa ia adalah nabi, yang mengaku bahwa dia adalah nabi atau Rasulullah SAW. Nah, aku pun segera mendatangi orang tersebut dengan menunggangi tungganganku hingga aku dapat menjumpainya. Nah, siapa ini? Rasulullah SAW. Lalu bertanya seperti ini, siapa engkau? Rasulullah pun menjawab, aku adalah nabi. Lalu Amr pun bertanya lagi, apakah nabi itu? Rasulullah menjawab, nabi adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Nah, lalu Amr bertanya lagi, dengan misi apa
engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Aku diutus untuk memerintahkan silaturahmi dan menghancurkan patung-patung dan agar Allah ditauhidkan, tidak disekutukan dengan apapun." Lalu aku bertanya, Amr bertanya kembali, "Siapakah orang yang bersamamu wahai Muhammad?" Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, "Orang yang bersamaku adalah seorang yang merdeka dan satu hamba sahaya." Siapakah itu? Ya, pada saat itu adalah Abu Bakar dan Bilal. Lalu mendengar cerita tersebut, Amr pun memeluk Islam. Namun ada pesan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Apa pesan khususnya? Nah, dengarkan baik-baik. Rasulullah mengatakan kepada Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan seperti ini, "Sesungguhnya engkau berat untuk bersama kami hari ini. Tidakkah kamu lihat keadaanku dan keadaan orang-orang sekitarku?" Nah, saat itu adalah keadaan di mana Rasulullah itu sangat dibenci oleh masyarakat jahiliyah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan jangan menyembah berhala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat tersebut sangat membenci Nabi Muhammad yang membawa berita ataupun yang membawa agama Islam tersebut. Maka daripada itu Rasulullah pun berpesan kepada Amr bin Abbas radhiyallahu an agar saat ini janganlah engkau bersamaku. Artinya apa? Artinya Amr bin Abbas radhiyallahu anhu itu diminta untuk kembali ke keluarganya walaupun ia telah memeluk agama Islam. Supaya apa? Supaya Amr bin Abbas radhiyallahu anhu itu tidak dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Nah, namun karena itu perintah dari Rasulullah SAW, Amr bin Abbas radhiyallahu anhu pun menuruti perintah tersebut. Lalu Rasulullah menyampaikan pesannya kembali, "Apabila engkau mendengar aku menang," artinya apa? Agama Islam telah banyak orang memeluk agama Islam, maka kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku. Lalu Amr bin Abbas radhiyallahu anhu pun pulang kembali ke keluarganya sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasul dan wali-walinya. Nah, ini kisah dari sahabat yang bernama Amr bin Abbas radhiyallahu an. Nah, dari kisah ini bahwa hendaklah kita mengambil pelajaran. Apa pelajarannya, Ustaz? Pelajarannya adalah marilah kita pegang teguh kebenaran yang telah kita dapatkan selama ini. Apa itu Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, agama yang benar adalah agama Islam. Pegang teguh Al-Quran dan hadis untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan sekali-kali kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Ustaz ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang telah menyimak majelis pagi pada hari ini. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.